Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang Tibun Nabawi, metode pengobatan Nabi, ya. Dan kali ini kita akan membahas khasiat dari buah utruj. Nah, kalau kita lihat di Google, gambarnya seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang akan kita jadikan rujukan seperti biasa adalah kitab Tibun Nabawi, karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ulama di zamannya dan sekaligus dokter atau tabib di masanya. Buah utruj ini pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah ta'muha thayyib wariquha thayyib. Jadi gambaran orang beriman yang senantiasa membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah ya sejenis jeruk itu tadi, atau sebagian orang lazim menyebutnya dengan buah sitrun. Nah, demikian penampakannya, ya. Jadi orang iman yang senantiasa membaca Al-Quran itu seperti buah tersebut, ya, yang mana rasanya manis, lezat, enak, ya. Kemudian warihuha thayyib, aromanya juga wangi. Jadi ta'muha thayyib warihuha thayyib. Jadi rasanya manis, enak, kemudian aromanya juga semerbak, wangi. Pembahasannya adalah fil utruj manafi' kasirah wa huwa murakkabun min arba'ati asya. Jadi buah utruj itu memiliki banyak manfaat dan buah tersebut tersusun dari 4 hal. Jadi min arba'ati asya, dari 4 sesuatu, terdiri dari 4, yaitu pertama kisrun. Kisrun itu adalah kulitnya, jadi kulitnya buah tersebut. Yang kedua walahmun, lahmun itu dagingnya. Yang ketiga hamdun, hamdun itu rasa kecut-kecutnya itu. Jadi zat yang menjadikan rasanya kecut. Wabarzun, dan bijinya. Jadi kalau kita telaah buah utrujah itu ada kulit, ada dagingnya, buahnya artinya, kemudian unsur kecutnya, masamnya itu, dan bijinya. La walikul liwahidin minhuma mizajun yakhussuhu, dan setiap dari 4 hal itu punya ciri-ciri khusus masing-masing, ya. Pakisruhu harun yabis, adapun kulitnya itu mengandung unsur panas dan kering, ya. Jadi kulitnya mengandung unsur panas dan kering. Walahmuhu, adapun buahnya itu mengandung unsur panas dan lembab.
ya, panas dan lembab. Kemudian unsur masamnya, unsur ketutnya itu mengandung baridun yabis, dingin kering, ya, dingin kering. Kemudian bijinya itu mengandung unsur panas kering, ya, panas kering. Nah, bagaimana dijelaskan di video kemarin bahwa ada 4 hal yang memang perlu kita perhatikan dalam pola makan, ya. Jadi unsur lembab, dingin, kering, panas, ya. Dan setelah diteliti, buah ini mengandung 4 hal, yaitu kulitnya itu panas kering, buahnya panas lembab, unsur ketutnya, masamnya itu dingin kering, adapun bijinya panas kering, ya. Sekarang kita akan bahas dari manfaat kulitnya. Nah, ini tertulis di sini wamin manafi'i kisrih, termasuk dari manfaat kulitnya annahu idza ju'ila fisyabi mana asus, kalau itu ditaruh pakaian, dibubuhkan di baju, di celana, itu bisa mencegah terjadinya gangguan sus ini ulat atau set, atau mungkin yang hal-hal yang bisa merusak pakaian. Jadi selain aromanya harum, ini juga mencegah ini ulat, ya, ulat yang ada di pakaian. Kemudian waroihatuhu tuslihu fasadal hawa wal waba. Jadi aromanya yang semerbak itu bisa memperbaiki rusaknya udara dan wabah. Jadi kita tahu, ya, bahwa wabah seperti corona kemarin itu berasal dari udara. Lah, untuk mencegah itu bisa menggunakan kulitnya utrujah itu, ya, kulitnya buah sitrun. Jadi aromanya itu bisa memperbaiki rusaknya udara dan wabah, okay. Bisa melawan wabah. Kemudian wa yutayyibu an-nakha idza amsakahu fil fam. Manfaat berikutnya adalah apabila ditaruh di mulut, artinya dikunyah, ya, dikunyah, itu bisa menetralkan bau yang tidak sedap dari mulut, ya, bau yang tidak sedap dari mulut itu kalau dikunyah. Yaitu, ya, memang zaman dulu ndak ada pasta gigi, ndak ada odol, ndak ada pengharum mulut. Yang dipakai ya kulitnya buah sitrun itu untuk menetralkan bau busuk yang ada di mulut. Kemudian manfaat berikutnya wa yuqallilur riyah, ya. Kemudian bisa menetralisir udara yang tidak sedap, tentunya menetralisir udara yang tidak sedap. Wa idza ju'ila fit ta'am kal abazir aana alal hatmi, ya. Kalau itu dicampurkan di dalam makanan untuk masak ibu-ibu itu bisa membantu pencernaan, makanan yang dimakan itu enak dicerna, ya. Kemudian di sini juga tertulis orang yang
menyusun kitab Al-Qanun, yaitu Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina. Kita tidak mengurusi akidahnya beliau, ndak, ya. Tidak bisa dipungkiri memang beliau ahli dalam bidang pengobatan, ya. Apabila kulitnya itu diambil saripatinya, itu bisa bermanfaat untuk mengobati gigitan ular. Jadi tanfa'u min nahsil afai surban, apabila diminum, ya. Jadi kulitnya itu apabila diambil saripatinya kemudian diminum, itu bisa untuk mengobati gigitan ular. Nah, gigitan ular. Kemudian ampasnya, ya, ampasnya dari apa yang sudah diambil saripatinya itu untuk dibubuhkan di bekas gigitan ular tersebut. Nah, ini untuk pengobatan gigitan ular, ya, bisa memakai kulit dari buah sitrun, ya. Kemudian di sini juga tertulis apabila kulitnya itu dibakar, wa quraqatu kisrihi tilakun jayyidun lil baros. Nah, ini. Jadi kulitnya itu dibakar kemudian dibalurkan untuk penyakit kusta atau penyakit belang. Itu insya Allah bisa menyembuhkan. Nah, ini manfaat dari utrujah dari sisi kulitnya, ya, dari sisi kulitnya. Belum nanti dari sisi buahnya itu sendiri atau dagingnya, belum lagi dari sisi rasa kedutnya, belum dari dari sisi bijinya. Kiranya cukup sekian dulu, dan insya Allah manfaat dari buah sitrun atau utrujah yang disebutkan oleh Nabi akan kita bahas di video berikutnya, ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.